Saudara-saudara, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas dengan tema transmisi pelita ya, tanpa kata. Maksudnya apa? Yaitu pelita itu kan untuk apa? Menerangi kegelapan kan. Nah, bagaimana ini bisa disampaikan tanpa kata itu? Jadi masyarakat kita kan bermasalah, dan untuk itu yang bisa mengatasi atau yang punya pelita kan. Tapi kalau nggak bisa tanpa kata, bagaimana itu terjadi? Nah, inilah uniknya. Maka kita ingin membahas bagaimana terjadi dialog peradaban semenjak dulu sampai sekarang, ya di satu daerah, bagaimana India bertemu dengan Tiongkok filosofinya, dan lalu berkembang Korea, Jepang, Amerika, dan akhirnya sampai ke Eropa. Nah, India bersentuhan dengan Tiongkok karena Budi Dharma kira-kira 500 tahun setelah Masehi datang ke Tiongkok itu. Dan dari Tiongkok pada kurun waktu yang sama datanglah pendeta Tang Xuanzang untuk mengambil kitab di India yang terkenal dengan cerita Kerasakti itu. Gitu. Nah, si Budi Dharma ini adalah keturunan nomor 28 dari Siddhartha Gautama yang hidup pada 500 tahun sebelum Masehi. Jadi 500 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun sesudah Masehi itu ada 28 penerus lah. Nah, yang ke-28 ini pergi ke Tiongkok ya, dan menjadi patriark ke-1 di Tiongkok gitu. Gitu. Nah, lalu dia memilih mengangkat muridnya yang untuk meneruskan ajaran dia itu pada Huike itu. Dan lalu Huike itu dijadikan menjadi patriark kedua. Jadi ada kesinambungan antara yang baru dengan yang lama itu. Gitu. Nah, karena itu untung aja ada Wikipedia dan Google itu. Kalau nggak ada, kita nggak mempunyai sumber untuk mencari substansi yang lama dengan yang baru. Karena itu kita adakan forum ini pro bono publico untuk kepentingan publik. Karena bila itu tidak terjadi ya nasib dunia kita ke depan ya akan terjadi ya perang dunia lah, chaos, gitu. Seperti yang sekarang kita sedang hadapi ini. Kalau pikiran kita nggak mau rubah ya akan terjadi chaos ya. Nah, sekarang kan waktu itu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana Budi Dharma itu saat ke Tiongkok ya, lalu meditasi selama 9 tahun dikenal dengan nama Pikuan ya, di sebuah gua di atas kuil Shaolin. Jadi dia mau masuk ke wiharanya, langsung tinggal di sini aja. Nah, selama 9 tahun itu ada satu orang yang
nungguin Budi Dharma di depan itu gua ya. Dan di sini ada gambar orang yang menyerahkan potongan lengannya kepada Budi Dharma itu. Gitu. Dia dengan sabar menunggu sambil apa, di tengah turunnya salju ya, musim dingin. Nah ini ada ceritanya ini yang menarik ini, ya toh. Nah ceritanya begini, Budi Dharma kan melihat aneh, ini ada orang kok duduk terus meskipun di tengah salju, dia tanya, kamu ngapain duduk sini? Dia bilang, guru saya ingin dapat pencerahan itu. Nah karena itu Budi Dharma menjawab dengan menarik. Dia bilang, aduh itu susah. Dengan minimalis saja untuk menguji kesungguhannya, dia mengatakan dengan metafor. Wah itu nggak gampang itu. Tuh lihat salju putih. Kalau itu susah seperti membuat salju putih itu menjadi merah. Nah, Wike itu begitu semangat ya, menganggap itu sebagai satu syarat utama. Lalu dia mengambil pisaunya dan dipinggang, ya, lalu dipotong tangannya, dikasih ke Budi Dharma. Wah, Budi Dharma kaget itu. Ini bukan, itu hanya sekedar you harus belajar seumur hidup, ya toh, kalau menurut pendapatan timur kan. Tapi tanpa dari Konfusius ya, belajar seumur hidup menjadi manusia toh. Nah, oleh Budi Dharma lalu itu dia diterima menjadi murid, dan lalu peristiwa dipotongnya tangan itu menjadi suatu greeting ya di dalam Buddhism di Tiongkok itu yang bentuknya seperti begini. Kalau biasanya greeting di tempat lain ya, begini dua tangan, tapi dia menggunakan greeting itu sekian. Jadi itu untuk mengenang jasanya atau tekadnya orang Huiga itu untuk belajar itu, ya. Seperti diajarkan oleh huruf-huruf kanji yang Anda sudah mendengar, ya tak? Kalau belajar dari hati, mulai dari hati, lalu menjadi manusia berbudaya, bisa lebih tinggi lagi, asal terus belajar. Kalau berhenti belajar, jadi anjing, kan? Ya tak? Nah, ini peristiwa ini, ya tak? Nah, pada saat itu yang terjadi peristiwa itu menyebabkan suatu pertanda bahwa agama Buddha yang selama ini adalah agamanya elit, raja-raja apa segala, seperti ketika zaman dinasti Tang, dinasti Tang itu pendeta Xuanzang itu datang ke diutus untuk ke Tiongkok, ke India mengambil kitab, lalu berubah menjadi agama belajar itu, menjadi manusia, ya toh? Dan itu terjadi pada orang biasa itu, ya. Jadi ini ada kaitannya dengan kitab Taihat, Taishe, ya. Jadi orang harus belajar terus seumur hidup itu, ya. Tidak cukup sebentar dari raja sampai rakyat jelata. Nah, lalu belajar untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah bukan pada nanti hidup sesudah mati, tapi
mengendalikan pikiran sekarang dan di sini, here and now. Dimulai dari situ kan, mulai dengan tekad, lalu here and now, ya, pikirannya diarahkan untuk menyelesaikan problem sekarang, ya. Nah, lalu yang di India disebut dhyana menjadi Chan di Tiongkok itu, ya. Dhyana itu meditasi, di Tiongkok dikenal Chan. Nah, ketika sang guru ditanya oleh muridnya, siapa itu sebenarnya Buddha? Dia menjawab, pikiranmu adalah Buddha. Ya, jadi bukan menjawab, dari 2.500 tahun lalu ada begini bla 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 bla, tapi your mind adalah, ya. Karena apa? Dari pikiran kan berubah menjadi perkataan, dari perkataan menjadi perbuatan, lalu kebiasaan, dan akan menjadikan kamu karakter kamu, gitu. Nah, begitu pentingnya ini langkah awal ini, lalu penerus daripada Huike ini yang bernama Zheng Chan ini mengatakan begini, when you see everything through your personal bias, your view of reality is clouded. Truth simply as it is, but the clouded mind cannot grasp it. Jadi kalau pikirannya berkabut, ya, maka realitas itu nggak bisa tangkap itu, ya. Ya. Jadi dia akan kehilangan itu. Nah, disinilah lalu ada satu metafor yang menarik. Kalau mata kita kelilipan, jalan tol yang sedemikian lebar bisa kelihatan sempit kan. Bagaimana kalau sampai pikiran kita yang kelilipan? Nah, jadi terjadi perubahan kualitatif terus-menerus ketika bertemu dengan masyarakat Tiongkok. Nah, ini ada satu metafor yang disebut pan atau riddle atau teka-teki, ya, untuk antara guru dan murid itu, ya. Guru mengajar melalui murid itu, melalui teka-teki. Nah, judulnya bukan bendera atau angin, tapi pikiranmu yang berkibar. Alkisah ada 2 orang murid yang sedang berdebat serius dan hampir adu jotos itu. Masalahnya apanya? Adalah tentang bendera berkibar menyebabkan angin atau angin bertiup menyebabkan bendera berkibar itu. Lalu sang guru, ya, bernama Huinang ini, yang patriark ke-6 yang terkenal itu, nanti ada cerita menarik lagi tentang dia, kita bicarakan lain kesempatan. Sang guru yang sedang lewat tertarik dan mendekati, lalu bertanya, ada apa gerangan? Lalu dia berkata, semua kegaduhan terjadi sebagai akibat pikiran kita yang gemar berkibar itu. Not the wind, not the flag, but your mind is moving itu. Ya? Hanya setelah hening dan tidak bergelora, maka realitas atau damai akan muncul dengan sendirinya. Ya. Nah, itulah sebabnya Lao Tzu mengatakan, to the mind that is still, pada pikiran yang hening itu, the whole universe surrender itu. Seluruh alam semesta itu tanpa perang segala macam itu bikin gaduh, akan menyerah kepada kamu itu. Ya. Wah, ini kan menarik ini, karena kita kan sekarang
ribut karena mau menang kan, mau perang terus supaya bisa menang. Setelah mendudukin dia rebut itu menjadi milik kita kan. Jadi dengan hening maka seluruh alam semesta ini akan menyerahkan diri pada kita. Nah ini kan yang di Jawa ini dikenal ning neng nung nang, hening, meneng, gumunung artinya mengetahui realitas sebenarnya lalu menang itu. Manajemen Barat mengatakan terus see, judge, and act ya. Melihat realitas, ya tak? Tapi kalau you melihat realitas pikirannya ndak hening ya jadi kacau balau kan. Seperti dikatakan oleh Seng Chan ini kan, ya tak? The mind when you see everything through your personal bias itu. Jadi yang penting ada di pikiran itu, ya, mengendalikan pikiran, ya. Nah karena itu ketika Dalai Lama dimintakan pendapat tentang manusia, ini jawaban Dalai Lama itu. Kalau ditanya pada apa yang tentang kemanusiaan yang paling penting itu, siapa di dunia ini yang paling penting yaitu manusia itu. Karena apa? Dia mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan uang. Lalu dia mengorbankan uang untuk mendapatkan dia punya kesehatan lagi. Ya dah? And then he is so anxious. Lalu dia itu menggebu-gebu about the future. Waduh, sangat tertarik bagaimana masa depan sudah mati, masuk neraka atau surga, apa segala macam. Bagaimana itu? Tapi he does not enjoy the present. Dia tidak menikmati yang ada sekarang dan di sini itu. The results being that he does not live in the present moment. Akibatnya adalah itu tidak hidup dalam kekinian tuh. Dan juga di masa depan karena future kan yuk belum mati, ya tuh. Jadi yuk bagaimana meributkan sesuatu yang ya belum jelas toh. He lives as if he is never going to die. Dia hidup seolah-olah merasa bahwa dia itu tidak pernah mati. Ya, usaha supaya minta didoakan, makan obat apa supaya tidak akan mati, ya toh, atau panjang umur, abadi apa. Lalu dia mati, akhirnya mati. Padahal dia tidak pernah hidup karena dia tidak hidup sekarang dan di sini kan, ya. Nah, bagaimana itu perkembangan transmissions of transmission berita itu. Nah, ketika sampai ke Jepang, lalu menjadi Zen itu, ya. Nah, lalu berkembang lagi menukik here and now itu kepada total quality management itu. Karena waktu itu kan negara kan harus ada perusahaan loh, dari industri apa. Konsepnya diterapkan di dalam perusahaan menjadi total quality management. Tapi itu kalau konsep-konsep saja nggak bisa itu. Akhirnya berubah menjadi jalan hidup Kaizen itu. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari ini. Nah ini sebenarnya merefer pada ajaran Konfusius. Alam semesta itu mengalir seperti sungai, ya, yang kelihatannya diam. Padahal kalau kita ciduk air di satu titik pada detik ini berbeda dengan satu detik yang lalu dan satu detik yang kemudian itu, ya. Jadi kan luar biasa kan ini, ya. Nah, karena
tertarik pada konsep ini, maka Amerika lalu menjadi tertarik karena bahan dasar konsep manajemen total quality management ini datangnya dari Amerika yang bernama statistical quality control, satu perencanaan yang terpusat, ya toh, dan bawahan cuma disuruh jadi pelaksana aja, ya nggak boleh ambil macam-macam, ya toh, inisiatif apa. Nah itu di Amerika nggak jalan itu. Nah ketika sampai di Jepang berdiri menjadi total quality management sampai menjadi Kaizen, ya toh? Nah, tapi Amerika lalu mengembangkan setelah mempelajari itu semua kelemahannya dan keadaan yang tentang sistem manajemen. Nanti Amerika muncul konsep the learning organization dengan tokohnya Peter Senge itu kan. Jadi bukan hanya tiap orang aja yang belajar, tapi the whole organization itu menjadi organisasi yang belajar. Gitu. Nah, ketika setelah sampai di Amerika berkembang begini, lalu Eropa itu satu step berikutnya yang melanjutkan perjalanan ke Eropa dan menjadi antropokosmik humanisme untuk merevisi pandangan Montesquieu 1748 yang bersifat antroposentrik untuk menguasai alam ini. Ya. Jadi ini menariknya mempelajari kalau peradaban yang kuno ini terjadi, ya toh. Di tempat lain yang tidak pernah kita simak itu, ya toh. Ternyata sedang terjadi perubahan yang dialog peradaban yang konsepnya bukan menjajah tapi saling bertukar pikiran untuk kemajuan bersama. Karena itu disebut coitus of idea, itu menyerbukan silang budaya dari perjumpaan peradaban itu. Karena itu ini sekarang sedang berkembang dan akan menjadi penting untuk peradaban di abad ke-21 ini setelah maka terjadinya pandemi, ya, pencemaran global, ya, pemanasan, ya, global warming dan bahaya akan terjadinya perang nuklir, ya. Mereka mentransmisikan kebenaran tanpa kata. Karena itu kita menyatakan bahwa ilmu masa depan itu menemukan hubungan keterkaitan, ya, antara masa depan dengan masa lalu dan masa kini. Ya. Jadi karena itu memang ada alasan yang cukup kuat untuk dikatakan gunungnya tetap gunung yang sama, jalannya pun tak pernah berubah sepanjang masa. Yang berubah adalah your mind itu, kepalamu itu. Ya, saya rasa cukup untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan kisah-kisah yang menarik berikutnya.